Lina Pajoka. Assalamualaikum, welcome to Lina Pajoka. Oke, di video aku kali ini kita akan membedakan anak yang kurus, yang sehat, dan yang kurang gizi. Tapi sebelumnya, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah di bawah ini. Terus kalian klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video aku selanjutnya ya guys. Oke, selamat menyaksikan. Banyak orang tua cemas melihat bentuk tubuh anaknya yang kurus. Sebab tubuh kurus selalu dinilai kurang gizi. Padahal tak semua anak bertubuh kurus berarti kurang gizi. Untuk itu, orang tua wajib mengetahui ciri-ciri yang membedakan anak kurus yang sehat dengan anak kurus yang kurang gizi. Bukan soal bobot tubuh, tinggi badan si kecil juga bisa jadi petunjuk untuk melihat kesehatan buah hati Anda. Si kecil yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya kemungkinan besar akan mempunyai tinggi badan lebih pendek di masa dewasanya nanti. Karena tinggi badan bisa menggambarkan status gizi dalam jangka panjang. Sedangkan berat badan bisa naik turun dengan cepat sesuai kondisi atau pola makan dan aktivitas anak sekarang. Pertumbuhan anak di masa kecil dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan anak di masa depan. Namun, ketika melihat balita moms kurus, jangan buru-buru berpikir ia kekurangan gizi. Bisa saja ia sehat karena memiliki berat dan tinggi badan yang ideal. Ada beberapa hal yang perlu moms perhatikan untuk memastikan apakah si kecil memang kekurangan gizi atau sehat. Pertama, ukur berat badan dan tinggi badannya, apakah ideal atau tidak. Untuk memperoleh persentase perbandingan dengan BB ideal, ikuti cara berikut. BB aktual ialah BB ideal dikali 100%. Jika hasilnya di atas 110%, berarti anak tergolong gemuk. Jika berkisar 90-110%, berarti BB-nya ideal. Jika hanya 70-89%, dikatakan gizi kurang. Nah, kalau hasilnya di bawah 70%, termasuk gizi buruk. Ini adalah berat badan ideal anak usia 1-5 tahun menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk usia 1 tahun, anak perempuan 7-11,5 kg. Usia 1 tahun untuk anak laki-laki adalah 7,7-12 kg. Untuk usia 2 tahun, anak perempuan 9-14,8 kg. Dan untuk anak laki-laki usia 2 tahun, 9,7-15,3 kg. Untuk usia 3 tahun, anak perempuan 10,8-18,1 kg. Sedangkan umur 3 tahun untuk anak laki-laki adalah 11,3-18,3 kg. Usia 4 tahun untuk anak perempuan 12,3-21,5 kg. Untuk usia 4 tahun anak laki-laki 12,7-21,2 kg. Untuk usia 5 tahun, anak perempuan 13,7-24,9 kg.
Untuk usia 5 tahun, anak laki-laki 13,7 sampai 24,2 kg. Berat badan si kecil yang kurang dari rentang tersebut menandakan berat badan kurang, sehingga anak perlu asupan makanan yang lebih banyak lagi. Sedangkan berat badan yang lebih dari rentang tersebut menandakan si kecil kelebihan berat badan atau obesitas. Berikut ini merupakan tinggi badan ideal anak usia 1-5 tahun berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Usia 1 tahun anak perempuan 68,9 sampai 79,2 cm. Usia 1 tahun untuk anak laki-laki yaitu 71 sampai 80,5 cm. Usia 2 tahun anak perempuan 80 sampai 92,9 cm. Dan untuk anak laki-laki 2 tahun 81,7 sampai 93,9 cm. Usia 3 tahun anak perempuan 87,4 sampai 102,7 cm dan anak laki-laki 3 tahun 88,7 sampai 103,5 cm. Usia 4 tahun anak perempuan 94,1 sampai 111,3 cm. Dan untuk anak laki-laki 4 tahun 94,9 sampai 111,7 cm. Usia 5 tahun anak perempuan 99,9 sampai 118,9 cm. Dan untuk anak laki-laki 5 tahun 100,7 sampai 119,2 cm. Bunda perlu waspada bila anak mengalami ciri berikut. BB anak tidak naik setiap bulan sesuai dengan umurnya. BB bertambah tapi tidak sesuai dengan BB ideal menurut umur. Asupan nutrisi bagus tapi anak tetap kurus, boleh jadi fungsi daya serap ususnya terganggu. Sari makanan yang dibutuhkan mungkin ikut terbuang bersama kotoran. Nah, masalah penyerapan ini harus diselesaikan juga sambil memperbaiki asupan. Si kecil batuk berkepanjangan, pucat lesu dan tak nafsu makan. Memantau pertumbuhan anak setiap bulan sangat penting dilakukan. Tujuannya agar kita bisa membantu si kecil mengejar pertumbuhannya jika sewaktu-waktu pertumbuhannya sedang mengalami perlambatan. Bunda bisa membantu pertumbuhan anak dengan menyediakan lingkungan yang baik, seperti menyediakan makanan yang bergizi dan sehat untuknya, memastikan si kecil mendapat tidur cukup, dan membiasakan anak berolahraga. Tahukah moms, biasanya anak yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya kemungkinan besar akan mempunyai tinggi badan lebih pendek di masa dewasanya nanti. Karena tinggi badan bisa menggambarkan status gizi dalam jangka panjang. Sedangkan berat badan bisa naik turun dengan cepat sesuai kondisi atau pola makan dan aktivitas anak sekarang. Namun, ketika melihat balita moms kurus, jangan buru-buru berpikir ia kekurangan gizi. Membedakan anak kurus sehat dan kurang gizi juga dapat dilakukan dengan cara seperti diagnosis dan pengobatan yang tepat untuk mencegah perkembangan dan komplikasi kekurangan gizi pada anak. Untuk mencegah kekurangan gizi, moms bisa mengikuti pedoman gizi seimbang. Makanan bergizi seimbang yaitu makanan yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah seimbang. Terdiri atas zat gizi makro atau karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro, vitamin, dan mineral. Karbohidrat merupakan sumber energi yang penting yang terdiri atas karbohidrat sederhana atau gula dan karbohidrat kompleks seperti beras, jagung, kentang, tepung, beras, havermut.
Kecukupan karbohidrat yang dianjurkan sekitar 50-60% dari energi total. Jumlah ini sebaiknya dipatuhi agar anak tidak kegemukan atau bahkan obesitas. Oke guys, sekian dulu ya. Jangan lupa like jika suka, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.